Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fisika dalam keperawatan. Jadi pada mata kuliah IDK 1 nanti kita akan belajar terkait dengan fisika keperawatan, kimia keperawatan, dan gizi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan biomekanik. Apa itu biomekanik? Biomekanik itu adalah kombinasi dari ilmu mekanika terapan, ilmu fisiologi tubuh manusia, dan ilmu biologi. Jadi biomekanika ini adalah kombinasi dari 3 ilmu. Biomekanika merupakan konsep fisika dan mekanik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam gerakan tubuh dan gaya yang bekerja pada tubuh dalam beraktivitas. Jadi nanti kita akan belajar gaya-gaya yang bekerja pada tubuh ketika sedang bekerja. Tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkait dan terhubung satu sama lain melalui sendi dan jaringan otot yang ada. Ya, jadi yang paling berperan dalam biomekanika tubuh manusia adalah sendi dan otot. Nah, karena ini topiknya adalah fisika dalam keperawatan, maka dasar dari biomekanika itu sendiri adalah hukum Newton. Ya, masih ingatkah dengan hukum Newton? Ya, di sini kita review sedikit tentang hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Yang pertama adalah suatu benda mempunyai sifat mempertahankan keadaannya. Apabila benda itu bergerak, maka benda itu akan bergerak dengan lurus. Ya. Apa rumusnya? F sama dengan 0. Masih ingatkah? Kemudian pada hukum Newton kedua terjadi apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arahnya gaya. Jadi arah kecepatan suatu benda yang dapat gaya akan searah dengan arah gaya tersebut ya. Pada hukum Newton 3, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Jadi ketika ada satu aksi, ketika suatu benda dikasih sebuah gaya, maka benda itu akan memberikan reaksinya yang berlawanan dengan gaya yang diberikan. Kemudian kita membahas terkait dengan gerak dan gaya. Gerak itu apa? Perpindahan posisi dari acuan tertentu. Dan ini bersifat relatif ya, tergantung acuan yang digunakan. Contohnya, jenazah dalam ambulan bergerak atau diam. Ya, jika titik acuannya adalah ambulan, maka dia diam. Tapi ketika titik acuannya adalah rumah sakit,
maka dia bergerak karena ambulannya bergerak meninggalkan rumah sakit ya. Itu namanya gerak. Tergantung pada titik acuan yang dipakai. Kemudian lintasan atau titik-titik yang dilalui benda yang bergerak. Jadi lintasan itu adalah jalannya benda itu bergerak ya, bisa gerak lurus, bisa melingkar, bisa parabola, dan bisa juga tidak teratur ya. Kemudian gaya itu apa ya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan suatu benda ke benda yang lain ya. Gaya dibagi dua, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sepertinya sudah jelas ya ketika dilihat dari kosakatanya. Gaya sentuh ini terjadi ketika ada sentuhan, ada interaksi antara yang memberikan gaya dan yang diberi gaya. Seperti mendorong meja, berarti saya memberikan gaya pada meja. Misalkan saya membawa batu, berarti saya memberikan gaya pada batu. Jelas ya. Kemudian pada gaya tak sentuh berarti tidak ada sentuhan antara pemberi gaya dan penerima gaya. Seperti gaya gravitasi, gaya magnet ya, tidak ada sentuhan antara yang memberi gaya dan diberi gaya, tetapi ada gaya yang bekerja. Ada apel jatuh ke bumi ya, tidak terlihat ada suatu gaya, tetapi ada gaya tersebut, namanya gaya gravitasi. Sedangkan gaya pada tubuh, gaya tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaya pada tubuh dan gaya yang terjadi dalam tubuh kita. Gaya pada tubuh ini terjadi apabila kita ada gaya yang mengenai kita ya. Misalkan kita menabrak satu objek, berarti ada gaya antara kita dan objek tersebut ya. Misalkan kita kesandung gitu ya, jadi ada gaya antara kita dengan batu. Nah, sedangkan gaya dalam tubuh itu gayanya tak terasa ya, karena gayanya ada di tubuhnya kita. Setiap saat gaya itu bekerja, tapi kita tidak sadar ya. Gaya apa? Misalkan gaya pada jantung ya, sehingga jantung bisa mengalirkan darahnya. Gaya pada paru-paru sehingga paru-paru bisa mensirkulasikan udara di dalam tubuh kita. Gaya pada tubuh ada dua ya, biostatik dan biodinamik. Biostatik ini adalah gaya ketika kita sedang melakukan kegiatan sehari-hari, tidak butuh alat. Nah, ketika biodinamik adalah gaya pada tubuh kita ketika kita sedang bergerak atau melakukan olahraga yang membutuhkan alat-alat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus sebenarnya pada gaya statis ya. Yang depan tadi adalah pengantar-pengantar,
fokus kita hari ini adalah untuk membahas terkait dengan gaya statis. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa fokusnya adalah pada sendi dan otot. Ya. Sendi dan otot. Pada kesempatan kali ini, gaya statis yang kita bahas terkait sistem pengumpil. Ya. Apa sistem pengumpil itu? Suatu sistem dalam tubuh yang memastikan bahwa tubuh kita sekarang dalam kondisi setimbang. Artinya, jumlah momen gaya terhadap sumbu sama dengan 0 atau F sama dengan 0. Hukum Newton yang keberapa tadi? Yang pertama, ya. Nah, sistem pengumpil atau sistem kesetimbangan tubuh itu ada beberapa macam. Ini yang pertama, sistem pengumpil kelas pertama. Ya, yang perlu diingat, sistem pengumpil adalah sistem kesetimbangan. Ketika kita berpikir ada sistem kesetimbangan, maka akan ada yang namanya titik nol atau titik tumpuan. Ya, ini. Nah, pada sistem pengumpil kelas pertama, titik tumpuan terletak antara gaya berat dan gaya otot. Kita lihat di gambar. Pada gambar ini adalah contoh sistem pengumpil kelas pertama yang ada di tubuh kita, yaitu gaya antara leher dan kepala. Ya, titik tumpuannya di sini tengah-tengah. Titik tumpuan berada di antara gaya berat dan gaya otot. Ya. Suatu kesetimbangan akan diperoleh ketika yang equilibrium ini adalah kesetimbangan dapat diterima ketika panjang dari ini dikalikan gaya sama dengan beban dikalikan panjangnya panjangnya dari tuas ini. Ya. Jika gaya dan bebannya sama, panjangnya juga sama, maka akan terjadi suatu kesetimbangan, tidak berat sebelah, ya. Nah, ini adalah contoh real dari aplikasi sistem pengumpil kelas pertama. Ya, tadi dijelaskan contohnya adalah pada kepala.
yang mana titik kesetimbangan berada di antara gaya otot dan gaya berat. Gaya berat yang dimaksud di sini adalah gaya berat dari kepala, weight of head. Ya, jadi gaya kepala yang dimaksudkan. Kemudian titik kesetimbangan adalah berupa sendi. Jadi sendi merupakan titik kesetimbangan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian ototnya yang bekerja di sistem pengumpul kelas 1 pada kepala adalah splenius capitis. Sendinya namanya atlanto-occipital joint. Bisa dipahami ya. Ini contoh sistem kelas 1. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa suatu kesetimbangan akan terjadi ketika beban dikalikan panjangnya ini sama dengan usaha atau gaya dikalikan panjangnya ini. Semakin berat gayanya, gaya berat yang sama akan mempengaruhi berapa gaya yang diberikan pada beban berat tersebut. Cara untuk memperingan atau mempermudah menopang suatu benda dapat dilakukan melalui manipulasi panjang tuas. Kita lihat di sini, ketika titik kesetimbangan lebih dekat dengan beban, maka gaya yang diberikan oleh seseorang juga akan lebih ringan. Begitu pula sebaliknya, ketika titik kesetimbangan lebih mengarah pada pemberi gaya, maka beban 100 kg akan membutuhkan 200 kg usaha atau gaya. Ya, sehingga panjang tidaknya tuas ini pada titik kesetimbangan akan mempengaruhi gaya yang dibutuhkan dalam menopang suatu beban. Bisa dipahami ya. Kembali kepada rumus ini tadi. Nah, ini ya. Ini dikalikan ini, beban dikalikan panjangnya lengan dari kesetimbangan ke beban harus sama dengan usaha dikalikan lengan antara titik kesetimbangan ke dalam usaha. Ya. Jadi semakin panjang jarak antara pemberi gaya dengan titik kesetimbangan, maka akan mempermudah seseorang untuk mengangkat suatu benda. Begitu pula sebaliknya, semakin dekat jarak antara pemberi gaya dengan titik kesetimbangan, maka akan meningkatkan gaya yang diberikan untuk mengangkat suatu beban. Oke. Lanjut. Sistem pengumpil kelas kedua. Apa cirinya? Gaya berat terletak di antara titik tumpuan dan gaya otot. Jadi gaya beratnya di tengah-tengah.
titik tumpuannya di pinggir sama gaya otot. Ya, contohnya ada di kaki. Ingat-ingat, pada sistem pengumpil kelas 2 contohnya adalah di sendi kaki. Nah, kita lihat ya. Jadi beban ada di antara gaya dan titik tumpuan. Pada kasus di kaki ini, sendi yang digunakan sebagai titik tumpuan adalah metatarsophalangeal joint. Ya, titik tumpuan di tubuh kita adalah suatu sendi. Ya. Kemudian bebannya apa yang bekerja dalam sistem pengumpil ini, yaitu beban berat tubuh. Ya. Kemudian otot yang bekerja adalah otot gastrocnemius dan otot soleus. Ya. Jadi ketika terjadi suatu ketidaksetimbangan pada sistem pengumpil kelas 2, maka akan terjadi suatu gangguan. Pernah ya ketika kita memakai suatu high heels ya, maka lama-kelamaan otot yang di sebelah sini pasti akan sakit. Kenapa itu terjadi? Karena terjadi suatu ketidaksetimbangan di sistem pengumpil kelas 2. Ya, karena apa? Otot gastrocnemius dan soleus ini bekerja ekstra lebih ketika kita menggunakan high heels. Ketika terjadi suatu ketidakseimbangan, maka dia akan berkontraksi atau bergerak terus. Ya, akibatnya dia akan menimbulkan respon sakit. Respon sakit itu adalah suatu warning pada tubuh kita bahwa sedang terjadi ketidakseimbangan pada tubuh kita. Ya, jelas ya. Ini juga sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya pada sistem pengumpil kelas 3, gaya otot nih, M gaya otot ini berada di antara titik tumpuan dan gaya berat. Ya, bedanya di sini bedanya. Contohnya dalam tubuh kita ada pada lengan. Jadi beban yang dimaksudkan pada sistem pengumpil kelas 3 ada pada tangan, ketika tangan kita membawa suatu benda. Titik tumpuannya di sendi ini ya. Otot ini adalah otot yang mengangkat suatu beban, gaya yang bekerja pada suatu beban. Ya, jadi ketika tangan kita menyiku dan mengangkat suatu benda, maka gaya yang bekerja adalah otot bicep. Ketika tangan kita menyiku, ketika tangan kita lurus
dan kita sedang memegang suatu benda, maka otot yang bekerja adalah otot deltoid. Sama juga ini ya, ketika tangan kita bergerak lurus kemudian menyiku, lurus menyiku, maka otot yang bekerja juga adalah otot bicep. Nah, apakah ingat ketika para olahragawan pengen membuat tubuhnya lebih berotot, maka dia akan melakukan olahraga. Apa olahraganya? Membawa beban berat di tangannya. Ya, apa dampak yang diinginkan? Ketika olahragawan mengangkat benda di sini, maka otot yang bicep akan terus bergerak. Suatu otot ketika dia digunakan untuk bergerak terus, maka akan menyebabkan otot tersebut membesar. Ya. Jadi otot bicep akan membesar ketika kita melakukan atau membawa beban pada tangan. Karena otot inilah yang bekerja untuk menopang beban tersebut pada sistem pengumpil kelas 3. Ketika seseorang ingin membesarkan ya otot deltoidnya, maka olahraga yang harus dilakukan adalah melakukan olahraga dengan membawa beban dalam kondisi tangannya lurus ya. Jadi dasar ilmu inilah yang digunakan olahragawan ketika mau meningkatkan massa otot ya, seperti itu. Jadi semua itu ada ilmunya, paham ya? Selanjutnya adalah terkait dengan analisa gaya dan kegunaan klinik. Ya, ada gaya vertikal, gaya horizontal, dan gaya yang membentuk. Baik, saya lanjutkan. Gaya vertikal yaitu terjadi ketika seorang berdiri di atas suatu benda, maka orang tersebut akan memberikan gaya di atas benda tersebut, dan benda tersebut pula akan memberikan gaya pada kita. Ya, hal ini mengikuti hukum Newton yang ketiga, yaitu aksi sama dengan reaksi. Ya, jadi ketika kita berdiri di atas suatu benda, maka kita akan memberikan gaya pada benda tersebut. Benda tersebut pula akan memberikan gaya pada kita. Aplikasinya pada apa? Pada ketika ada seorang fraktur pada tulang rahangnya, kita tahu bahwa gaya gravitasi akan mendominasi, sehingga ketika ada seseorang fraktur atau patah pada tulang rahangnya, maka akan cenderung tulangnya turun ke bawah ya, karena ketika kita duduk tulang rahang itu akan terkena gaya gravitasi, sehingga untuk memperbaiki fraktur atau patah tulang pada tulang rahang bawah, maka harus ditarik ke atas dengan bertolak belakang dengan gaya gravitasi yang sudah ada ya. Dengan ada gaya vertikal yang diterapkan pada alat ini, maka diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasien yang awalnya ada retak pada rahang bawah yang menyebabkan tulang rahang bawah terkena gaya gravitasi. Dengan diberikan alat ini diharapkan bisa menarik tulang rahang bawahnya, menarik ke atas sehingga bisa menyatu kembali. Ini adalah
aplikasi dari gaya vertikal. Selanjutnya untuk gaya horizontal, jika ada dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda dan gayanya tersebut adalah sama, maka harus ditambah gaya tersebut. Kan tetapi jika ada dua buah gaya yang bekerjanya itu bertolak belakang, maka akan dikurangi. Ya, contohnya ini. Ya. Ini adalah contoh. Kita lihat arah tarik katrol ke sebelah sini ya. Arah tarik ototnya ke kanan. Ini sama sebenarnya pada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, pasiennya dalam kondisi duduk. Pada gaya horizontal, pasiennya dalam kondisi berbaring, sehingga arah gaya tarik ototnya menyamping ke kanan, gaya katrolnya menyamping ke kiri, sehingga saling bertolak belakang, saling menahan, sehingga arah tarik katrol ini akan menarik atau menahan dari arah tarik otot ditarik ke sebelah sini ya, sehingga mandibula yang retak tadi bisa menyatu ke arah sini ya. Ini adalah efek yang diharapkan dari pemberian traksi leher ya. Nah, ini juga aplikasi dari gaya horizontal, sama sebenarnya ya. Ada ototnya di sini yang arahnya adalah arah gayanya adalah kanan, kemudian ditarik sama traksi tulang yang arahnya ke kiri. Diharapkan dengan adanya gaya tarikan ini akan bisa mensejajarkan tulang yang retak tadi ya. Ini pada traksi tulang, berat pemberatnya adalah 1/7 berat badan. Ini beratnya ya, berat beban yang dibebankan pada kaki tersebut. Nah, pada traksi kulit, maka gaya pemberatnya adalah 1/10 berat badan. Nah, traksi kulit ini diperuntukkan pada anak-anak yang kurang dari 12 tahun ya. Jadi jika beratnya anak tersebut adalah 12 kilo, maka pemberatnya berapa? 1,2 kilo ya. Jika beratnya anak tersebut, misalkan anak-anak kurang dari 12 tahun, berat badannya 30, berarti berat bebannya adalah 3 kilo, 1/10 dari berat badan. Gaya yang terakhir yaitu gaya membentuk sudut ya. Jadi ketika menginginkan efek terapi dari suatu alat, maka dibutuhkan yang namanya membentuk suatu sudut, sehingga gaya yang dihasilkan akan sesuai dengan keinginan, sehingga terapinya bisa maksimal. Harus ada sudutnya terlebih dahulu ini ya, dan sudutnya ini pasti dihitung ya, tidak mungkin tidak dihitung ya. Siapa yang menghitung? Pasti dokternya ya. Nanti kita tinggal menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan sebelum memasang traksi tersebut. Nah, ini yang komplit ya. Sudutnya ini dihitung, sudutnya ini dihitung, sudutnya dihitung. Ini lebih komplit. Nah, contohnya ini traksi kepala ya. Untuk menimbulkan efek agar yang patah bisa terjadi perbaikan yang maksimal, maka dibutuhkan adanya traksi atau katrol dengan sudut tertentu. Kalau ini sudut 45 derajat ya, baru dikasih beban. Kalau ini traksi kaki, harus ada sudutnya ini 30 + 30 60 derajat, ditarik ya, diangkat dulu kakinya, ditarik horizontal ya, kemudian membuat sudut 60 derajat, baru dikasih beban ya. Kenapa 60, kenapa 45? Pasti ada hitungannya ya. Nanti tugasnya perawat adalah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan ketika akan melakukan traksi tersebut ya. Nah, ini referensinya. Jika teman-teman atau kalian ingin
belajar lagi terkait dengan biomekanika, maka bisa mencari buku ini ya, di perpus ada, silahkan dicari, dipelajari sendiri. Baik, sekian yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.